Bagaimana kalau hamba yang kafir atau hamba yang fajir, yang melakukan kejahatan, sing akeh dosane? Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia dalam proses pindah kepada kehidupan akhirat, datang malaikat-malaikat dari langit, sudul wujuh, wajah mereka hitam, dari ngeliat sudah menakutkan. Ma'ahumul musuh, mereka bawa juga kafan, tapi bukan dari surga, dari tempat yang berbeda. Fayajlisuna minhu maddal basar, sama, dia duduk di sepanjang mata orang ini melihat. Maka orang mati itu kadang-kala melihat. Dia sudah diproses perpindahan itu. Thumma yaji'u malakul maut, sama, malaikat pencabut nyawa datang di kepalanya, lalu mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang busuk, ukhruji, keluar engkau, ila sakhatin minallah wa ghadab, keluar engkau menuju kepada amarah Allah dan murkanya. Mau keluar ruhnya itu jemaah. Fatafarraqa fi jasadih, akhirnya ruh ketika mendengar ucapan malaikat pencabut nyawa, langsung ruh itu bertebaran di semua tubuhnya, pegangan jemaah, dengan semua saraf, dengan semua uratnya. Fayantazi'uha, kalau tadi fayakhudhuha, diambil sama malaikat, karena orang beriman disuruh keluar, dia mau keluar, langsung diambil. Tapi kalau ini dicabut jemaah, dicabut kama yuntaza'us safut minas sufil mablul, sebagaimana dicabutnya kawat berduri dari bulu domba atau apa yang basah jemaah. Kalau dicabut itu akhirnya saraf-sarafnya, urat-uratnya itu melok kabeh. Seperti itu yang terjadi dengan orang jahat, apalagi orang kafir. Fayakhudhuha, diambil setelah dicabut, dipegang sama malaikat pencabut nyawa, lalu malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tidak membiarkan di tangan malaikat pencabut nyawa. Mereka ambil, ditaruh di kafan tersebut. Keluarnya ruh ini ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard, aromanya seperti bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kita mungkin pernah mencium bangkai tikus, kita pernah mencium bangkai kucing, ada yang pernah mencium bangkai manusia yang kadangkala tetangganya tidak tahu bahwasanya yang di rumah itu sudah mati berhari-hari. Itu boleh jadi durasi atau jarak ya 100 meter, orang itu mencium bau busuk. Ini ruhnya orang yang fajir. Maka jangan sampai kita pura-pura baik. Kita ini kadangkala ya kalau di masjid semuanya baik, tapi apakah kita benar baik atau tidak? Allah kenal sama kita jemaah, orang-orang nggak kenal sama kita. Fayas'aduna biha, dibawa nih naik ke langit. Tidak pernah mereka melewatin malaikat-malaikat Allah, melainkan para malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ruh busuk, ruh yang menjijikkan ini, ruhnya siapa ini? Fulan bin Fulan, bi akbahi asma'ihi, dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dia dinamakan di dunia. Ada orang yang namanya bagus, tapi panggilannya buruk. Karena orang jahat biasanya dikasih label macam-macam sama orang kampung. Iya, dia akan dipanggil dengan nama terburuk dia yang dia dipanggil di bumi. Maka
Malaikat ketika sampai ke langit dunia, mereka minta dibukakan, nggak dibukakan, nggak dikasih izin. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, nggak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulis catatan dia, amalan dia dalam sijjin, di bumi yang terendah. Ruhnya itu bukan dikembalikan, tapi dilemparkan ruhnya itu. Bayangin bagaimana orang kalau jatuh dari ketinggian ya 100 meter, bagaimana kalau dari ketinggian 1000 meter. Ini dilemparkan ruhnya, lalu dikembalikan kepada jasadnya. Datang lagi malaikat, 2 malaikat yang warnanya biru hitam. Fayaqulani lahu man rabbuk, ditanya siapa Rabbmu. Fayaqul la adri, dia mengatakan nggak tahu aku, kata dia, nggak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan sami'tun nas yaquluna faqultu, aku mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah, aku juga ikut mengatakan Allah. Jadi Islami ikut-ikutan. Sebagian orang di Indonesia ini sebenarnya bukan orang Islam. Maka yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu tentang dilegalkannya aliran kepercayaan. Orang-orang yang punya, yang Islam, yang aliran kepercayaan tadi, kejawen, biasanya KTP-nya Islam dia. Karena belum, kata mereka, karena nggak boleh agama lain gitu loh maksudnya. Ya akhirnya dia Islam karena keluarganya Islam. Maka dia nggak pernah tahu Islam itu apa. Ditanya Tuhannya siapa, dia mengatakan la adri. Fayaqulani lahu madinuk, apa agamamu? Nggak tahu aku, kata dia. Tapi aku mendengar orang-orang mengatakan Islam, ya kataku Islam. Lalu ditanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, kalau orang itu siapa? Nggak tahu. Tapi aku mendengar namanya Muhammad SAW, katanya utusan Allah, katanya. Maka ingat, menjawabnya itu jamaah bukan dengan hafalan, tapi dengan keyakinan. Fayunadi munadin minas sama, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, dusta hamba ini. Fa afrishuhu minan nar, kasih dia permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Maka datang panasnya, datang aroma neraka. Wa yudayyak alaihi qabruhu, kalau yang tadi yang mukmin diluaskan kuburannya seluas mata memandang, kalau ini disempitkan kuburannya sampai tulang-tulang dia berantakan. Lalu datang seorang laki-laki, kalau dia laki, datang seorang kepada dia, qabihul wajh, wajahnya buruk, qabihul thiyab, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, busuk baunya. Lalu orang ini mengatakan, abshir, abshir billadhi yasu, ini ada kabar gembira buat engkau. Gembira apa? Dengan sesuatu yang buruk buat diri. Ini hari yang engkau dijanjikan. Kata orang ini, man anta, engkau siapa engkau? Wajahnya wajah orang yang membawa keburukan. Kata orang ini, ana amalukal khabith, aku ni amal burukmu, kata dia. Ketika dia tahu ini amal buruknya, dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Karena dia sudah melihat neraka.
maka dia tidak ingin kiamat. Kita semua akan melihat neraka jamaah, dan semoga kita selamat dari api neraka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Siap-siap, selalu siap. Nabi memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, bagaimana beliau memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Nih mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sini, yang tinggal di Surabaya, biasanya yang ada dalam benak mereka mau pulang kan. Dia nggak bikin rumah di sini. Oh enggak Pak Ustadz, saya selesai insya Allah pulang Pak Ustadz. Ya, seperti orang asing, seperti perantau yang selalu ingin pulang, yang selalu dia siap-siap, aku nanti pulang. Makanya kalau punya rezeki, antum lihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia, yang kerja di luar negeri, kalau punya rezeki bikin rumahnya di mana? Di Indonesia. Di Indonesia, nggak bikin rumah di sana dia. Punya uang beli mobil di mana? Di Indonesia. Buka usaha di mana? Di Indonesia. Kalau ditanya, loh mas sampean kerja capek dapat duit, nggak menikmati sampean ini? Loh menikmati Ustaz, tapi bukan sekarang. Saya alhamdulillah sudah punya rumah Pak Ustaz. Saya alhamdulillah sudah punya mobil, sudah punya usaha. Tinggal bentar lagi kontrak anak habis, anak pulang. Itu yang harus kita siapkan. Kontrak kita habis, kita sudah punya rumah di surga ya. Usahakan seperti itu, seperti orang asing. Tapi kalau semua hartanya dihabiskan di dunia, pulang tidak punya apa-apa. Makanya antum dapat melihat seorang perantau yang berpikir masa depan dengan perantau yang memikirkan kondisi dia, maka berbeda. Anak ketemu sama kawan-kawan yang di Madinah, hidupnya foya-foya, pulang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ada orang yang susah ketika di Madinah kerja. Anak berapa tahun untuk bekerja? 28 tahun Ustaz. Dia bekerja menjadi supir waktu itu. Tapi pulang senang dia jemaah, karena semua sudah siap. Au abiru sabil, kata Nabi. Atau yang lebih tepatnya, engkau jadi seorang yang sedang transit. Orang kalau transit lebih parah lagi jemaah. Maksudnya dia itu lebih siap lagi untuk terbang. Kalau antum transit kereta dari Jakarta mau ke Jember, turun di Pasar Turi, melanjutkan ke Gubeng, apa yang antum akan lakukan? Cepat-cepat. Jamnya, loh tinggal 1 jam lagi ini. Ya Allah, sudah barang-barangnya dibawa semuanya, berangkat. Kenapa? Bentar lagi keretanya mau jalan, kata dia. Jadi lebih siap lagi siapa orang yang transit itu. Antum lihat jemaah haji yang transit di Jeddah mau berangkat ke Indonesia, atau transit di bandara Dubai mau berangkat ke Jakarta. Itu orang-orang kaya kadang-kala tidur di lantai jemaah, kadang-kala tidur di kursi. Kita lihat dulu, iki wong soge iki. Kalau tanya, bapak kenapa bapak kok nggak tinggal di hotel, kata dia, kan punya uang. Ya apa mau tinggal di hotel Ustaz, bentar lagi berangkat. Dia siap hidup susah karena dia tahu dia akan berangkat untuk selama-lamanya. Maka berusaha kita untuk mempersiapkan diri. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau engkau sedang pagi hari jangan nunggu sore untuk beramal. Kita pagi hari ini mikir nih, aku setelah dengar kajian kok kayaknya kepingin sodako, kepingin berbagi, kepingin beramal soleh. Jangan nanti sore aja, jangan. Sekarang lakukan. Nanti sore belum tentu antum hidup. Kalau sore jangan nunggu pagi, tapi beramalah segera. Ambil dari kesehatan kita untuk masa sakit kita, dan dari hidup kita untuk kematian kita. Barakallahu fiik.